Ya, apakah kalian yakin Bitcoin kedepannya akan bullish dan cepat segera diadopsi global, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini, teman-teman ya, Didi akan memberikan informasi lagi nih, teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Bitcoin nih, teman-teman ya. Jadi udah lama banget Didi nggak membahas apa aja perkembangan mengenai berita-berita news Bitcoin, teman-teman ya. Nah, seperti apa kira-kira perkembangan news Bitcoin saat ini, teman? Nanti bakal Didi bahas di video ini ya. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya, teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So, nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi sob. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di CMC atau di Coin Market Cap ya. Seperti biasa, kita akan mencek kondisi market cryptocurrency ya, dimana saat ini Bitcoin terpantau mengalami minus 0,40% ya dalam kurun waktu 24 jam, dan saat ini Bitcoin terpantau masih di level 39.000 US dollar, teman-teman ya. Dan hal ini menyebabkan hampir semua market itu saat ini mengalami merah meruna, teman-teman ya. Memang kondisinya itu masih belum stabil nih cuy ya untuk ekonomi global saat ini ya, teman-teman. Nah, lalu apa aja sih bang kira-kira news mengenai Bitcoin ini, teman-teman? Langsung kita kepoin. Jadi shot. Oke, yang pertama teman-teman ya, di sini MicroStrategy ya pastikan akan terus membeli Bitcoin atau BTC nih katanya, teman-teman. Oke ya. Jadi MicroStrategy ini adalah perusahaan piranti lunak asal Amerika Serikat cuy ya. Katanya dia itu dari pihaknya ya memastikan akan terus membeli Bitcoin sebanyak mungkin katanya, teman-teman. Wow ya. Perusahaan yang dipimpin Michael Saylor ini, teman-teman ya, yakin membeli Bitcoin adalah strategi ampuh untuk mempertahankan nilai perusahaannya katanya, teman-teman. Oke. Jadi menurutnya itu di tengah gonjang-ganjingnya perekonomian global, teman-teman ya, si Michael Saylor ya atau pimpinan dari perusahaan MicroStrategy ini, teman-teman, memilih pandangannya akan menuangkan asetnya ya untuk membeli Bitcoin, teman-teman. Dan menurutnya dengan membeli Bitcoin itu adalah strategi ampuh untuk mempertahankan nilai perusahaannya katanya, teman-teman. Oke. Dan di sini ya CEO Michael Saylor juga berjanji bahwa MicroStrategy adalah perusahaan publik dengan jumlah kepemilikan Bitcoin terbanyak katanya cuy. Michael Saylor ini benar-benar percaya bahwa pembelian Bitcoin itu adalah strategi untuk mempertahankan nilai dari perusahaannya, teman-teman ya. MicroStrategy ini, teman-teman. Namun tidak dipungkiri, teman-teman ya, bahwa Bitcoin itu memang dikenal banyak orang di dunia, teman-teman ya, saat ini ya sebagai penyimpan aset atau penyimpan nilai, teman-teman ya. Makanya harga Bitcoin itu menjadi acuan hampir seluruh cryptocurrency, teman-teman ya. Ketika penyimpanan nilainya anjlok, teman-teman ya, otomatis hal itu juga mempengaruhi nilai dari altcoin ya, bahkan nyampe crypto meme coin juga, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini juga dijelaskan selain memperkuat strategi bisnisnya untuk mengejar visi intelijen everywhere ya, perusahaan menganggap strategi paralelnya untuk memperoleh dan menyimpan Bitcoin adalah satu titik penting katanya, teman-teman. Oke. Diketahui, teman-teman ya, sejauh ini ya perusahaan MicroStrategy bersama anak perusahaannya saat ini tuh sudah memegang sekitar 129.000 BTC, teman, dengan total biaya pembelian itu sebesar 3,97 miliar US dollar ya, dengan rata-rata harga per satu Bitcoinnya itu sekitar 30,700 ribu US dollar, teman-teman. Oke. Jadi perusahaan MicroStrategy dan anak perusahaannya itu saat ini memiliki 129.000 keping BTC, teman-teman ya. Nah, di sini ya, teman-teman ya, pada di konferensi Bitcoin Miami 2022, teman-teman ya, yaitu katanya sependapat nih dengan pandangan CEO ARK Invest Cathie Wood, teman-teman ya. Saylor tuh mengatakan dia itu sangat bullish nih terhadap Bitcoin, teman, dan setuju pada prediksi Wood ya bahwa BTC itu katanya akan dapat mencapai 1 juta US dollar per BTC pada tahun 2030 cuy. Ini berdasarkan fakta bahwa adopsi pasar kripto dan Bitcoin kian meluas saat ini, teman-teman ya. Oke, jadi memang kita lihat adopsi Bitcoin itu saat ini memang cukup meluas banget, teman-teman. Hal ini tuh menyebabkan banyak analis kripto itu sangat bullish terhadap Bitcoin ya. Salah satunya itu adalah dari Cathie Wood ini ya, yang memprediksi bahwa BTC itu tahun 2030 akan bisa mencapai kurang lebih ya 1 juta US dollar per BTC. Wow, mantap jiwa, teman-teman ya. Oke, next berita berikutnya.
Oke, di sini dikutip dari bitcoin.com, di mana Tesla ya, teman-teman, masih hot Bitcoin ini. Neraca menunjukkan ya 1,29 miliar dalam aset digital, teman-teman ya. Oke, jadi perusahaan mobil listrik si Elon Musk ini ya, Tesla, memegang Bitcoin. Neraca perusahaan menunjukkan aset digital senilai 1,2 miliar ini ya, teman. Tesla tidak membeli atau menjual aset kripto apapun sejak kuartal pertama tahun lalu, teman-teman. Jadi perusahaan Tesla ini ya, atau miliknya si Elon, teman-teman ya, dia itu mempertahankan ya kepemilikan asetnya, yaitu Bitcoin ya, dengan tidak menjualnya, teman-teman. Dan di sini neraca dari si Tesla, teman-teman ya. Oke, dan di sini itu ada digitalAsset.net, teman-teman, di mana di sini menunjukkan ya aset digital bersih punya Tesla itu sebesar 1,261 miliar, teman-teman ya. Ini 31 Maret 2022, jadi masih ada ya. Jadi si Elon itu benar-benar masih mempertahankan aset digitalnya hingga saat ini, teman-teman. Pada bulan Januari kemarin, teman-teman ya, Tesla itu sempat menerima meme cryptocurrency Dogecoin ya untuk merchandise lah, teman-teman, untuk pembelian merchandise di Tesla, teman-teman. Namun ya, perusahaan itu belum mengembalikan Bitcoin sebagai opsi pembayaran di perusahaan Tesla, teman-teman. Di sini Elon Musk itu mengatakan bahwa dia itu melihat Bitcoin sebagai penyimpanan nilai nih, sedangkan Dogecoin lebih cocok untuk bertransaksi, katanya, teman-teman. Dan dia ya sebelumnya itu pernah mengungkapkan juga bahwa secara pribadi yang memiliki Bitcoin, ETH, dan Dogecoin, dan tidak akan menjualnya, teman-teman. Nah, jadi sekelas Elon Musk, teman-teman, orang terkaya di dunia ini dan memiliki teknologi yang cukup canggih di era saat ini, teman-teman ya. Dia itu benar-benar tidak akan menjual BTC, ETH, dan Dogecoin-nya, teman-teman. Tentunya si Elon Musk ini juga sudah melakukan riset-riset lah, teman-teman ya, sebelum menggelontorkan uang begitu banyak di aset digital seperti cryptocurrency ini yang terkenal fluktuatif harganya, teman-teman ya. Menurut dia ini adalah signal juga, teman-teman ya, bahwa kedepannya ya, masa depan cryptocurrency itu cukup cerah, teman-teman ya. Oke, namun kalian juga wajib do your own riset kalian masing-masing ya, teman-teman, tentang aset yang kalian hold saat ini. Oke. Nah, meskipun begitu, teman-teman ya, harga saham Tesla itu sempat anjlok nih kemarin, teman-teman, sebesar 12% ya pada hari Selasa, karena para pedagang itu bereaksi nih dengan waspada terhadap pembelian Twitter senilai 44 miliar oleh Elon Musk ya. Jadi Elon Musk itu sudah membeli Twitter sebesar 44 miliar, teman-teman ya, kemarin itu. Nah, hal ini menyebabkan tuh para investor saham di Tesla itu sedikit waspada nih, teman-teman ya, terhadap pembelian Twitter yang dibeli oleh si Elon Musk nih, teman-teman ya. Jadi di sini banyak investor tuh khawatir, teman-teman, bahwa Elon Musk itu akan menjual sahamnya nih untuk membiayai kesepakatan untuk membeli Twitter, teman-teman. Dan katanya itu bisa mengalihkan perhatiannya dari pekerjaannya saat ini ya sebagai CEO di Tesla, teman-teman. Makanya sempat kemarin itu ya saham dari Tesla itu anjlok, teman-teman ya, karena ya itu tadi, teman-teman ya, banyak investor itu mewaspadai atas pembelian Twitter senilai 44 miliar oleh Elon Musk, teman-teman. Oke. Dan sementara itu, teman-teman ya, kemarin itu Bitcoin juga sempat menyentuh level 45.000 US dollar menjadi 37.000 US dollar, teman. Dan saat ini tadi kita lihat ya, Bitcoin itu saat ini di level 39.000 US dolaran lah, teman-teman. Oke. Dan di sini juga, teman-teman, Republik Afrika Tengah itu membuat BTC legal tender nih, teman-teman ya. Jadi negara kedua telah mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah nih di Republik Afrika Tengah nih, teman-teman ya. Jadi setelah negara El Salvador, teman-teman, negara Afrika Tengah ini menyusul untuk membuat BTC legal tender ya, atau membuat Bitcoin itu sebagai alat pembayaran yang sah di negaranya, teman-teman. Nah, meskipun diketahui ya Republik Afrika Tengah itu dikenal sebagai salah satu negara termiskin di dunia ya, bahkan hanya 11% dari populasinya yang memiliki akses ke internet, teman-teman. Namun dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg ya, Menteri Keuangan Hervé Ndobay mengatakan ada narasi umum nih bahwa negara-negara Afrika Sub-Sahara ya sering satu langkah dalam hal beradaptasi dengan teknologi baru, teman-teman. Nah, kali ini katanya itu kita benar-benar dapat mengatakan bahwa negara kita adalah satu langkah di depan, teman-teman, karena sudah membuat BTC legal tender atau mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di negaranya, teman. Oke. Nah, oke, untuk berita berikutnya di sini Fort Worth ya mulai menambang Bitcoin, katanya, teman. Fort Worth di Texas menjadi salah satu pemerintah kota pertama di Amerika yang menambang Bitcoin saat ini, teman.
Di sini dijelaskan ya, 3 mesin penambang Bitcoin S9 akan beroperasi penuh ya 24 jam sehari di pusat data yang dikontrol iklim di dalam balai kota, teman-teman. Dan pejabat di kota memperkirakan bahwa setiap mesin penambang Bitcoin itu katanya itu akan menggunakan jumlah energi yang sama seperti penyedot debu rumah tangga, teman. Dan diharapkan ini akan diimbangi dengan nilai BTC yang dihasilkan, teman-teman. Dan untuk percontohan katanya si Fort Worth di Texas ini, teman, melakukan percontohan selama 6 bulan ke depan katanya, teman-teman ya. Oke, jadi melihat dari ini, teman-teman ya, Bitcoin itu memang benar-benar sudah diadopsi global, teman-teman ya. Dan tahun 2021 sampai 2022 saat ini, teman-teman, ini adalah tahun dimana awal cryptocurrency itu segera diperluas ya, teman-teman, dan diadopsi global untuk kedepannya, teman-teman ya. Oke. Nah, oke, yang berikutnya ada pengguna Bitcoin di El Salvador itu telah jatuh. Waduh, kenapa nih, teman-teman ya? Padahal kita kenal negara El Salvador itu melakukan legal tendernya, teman-teman, pada tahun kemarin, teman-teman ya, dimana BTC itu bisa dijadikan alat pembayaran di negaranya. Di sini sebuah laporan baru memberatkan menunjukkan penggunaan dompet Chivo telah anjlok di El Salvador, teman-teman. Oke, jadi di sini, teman-teman ya, si El Salvador itu telah membuat dompet digital ya untuk khusus cryptocurrency yang bernama Chivo nih, teman. Jadi warga negaranya itu, teman-teman, wajib menginstal, teman-teman ya, si dompet wallet digital ini atau si Chivo ini, teman-teman. Dan Presiden Nayib Bukele itu mengatakan setiap warga negara El Salvador itu dapat mengklaim sebesar $30 dalam bentuk Bitcoin dan itu gratis, teman-teman. Oke. Nah, di sini tetapi survei itu terhadap 1.800 rumah tangga ya telah mengungkapkan bahwa hanya 40% dari mereka yang menginstal Chivo nih, teman-teman, katanya, teman. Jadi meskipun El Salvador itu sudah memberikan peraturan, teman-teman ya, bahwa BTC itu sudah menjadi alat pembayaran yang sah, namun warga negaranya itu, teman-teman, sepertinya belum 100% gitu, teman-teman ya, percaya terhadap alat pembayaran BTC ini, teman-teman ya. Bahkan menurut survei ini, teman, dari 1.800 rumah tangga ya telah mengungkapkan bahwa 40% dari mereka yang menginstal Chivo nih, teman-teman, dan terus menggunakannya setelah menghabiskan Bitcoin mereka, teman. Jadi setelah mereka mendapatkan Bitcoin $30 ya, bentuk Bitcoin itu habis, teman-teman ya, di dompet mereka itu tidak menggunakannya lagi gitu, teman-teman ya. Menurut penelitian ya, pada tahun 2022 ini ya, hampir tidak ada unduhan dari aplikasi ini, teman-teman, dari aplikasi Chivo di negara El Salvador ini, teman. Ini menunjukkan bahwa kurangnya minat orang-orang di El Salvador ya terhadap ala pembayaran cryptocurrency yang diusung oleh Nayib Bukele, teman-teman. Oke. Nah, dan yang terakhir, teman-teman, di sini dikutip dari bitcoin.com, di mana 80% investor institusional ya mengharapkan kripto itu menyalip investasi tradisional ya. Dan survei menunjukkan ini, teman-teman. Oke, jadi di sini ya, investor institusional bullish tentang kripto nih, di mana Bitstamp ya, platform perdagangan derivatif kripto utama yang mengumumkan hasil survei pulsa kripto pertamanya pada hari Senin kemarin, teman-teman. Jadi sebanyak 28.563 responden ya dari 23 negara ya, diantaranya itu negara Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Asia Pasifik ya, semua itu berpartisipasi dalam survei tersebut, teman-teman. Nah, di antara mereka, teman-teman ya, sekitar 5.450 adalah pengambil keputusan strategi investasi institusional senior, teman-teman, dan 23.113 adalah investor retail, teman-teman. Nah, menurut hasil surveinya ya, 88% responden institusional dan 75% investor retail ya percaya bahwa kripto itu akan melihat adopsi arus utama dalam 1 dekade, teman-teman. Intinya di sini hasil survei ya, sebanyak 28.500 responden dari 23 negara, teman-teman, terdiri dari investor institusional senior ya dan investor retail ya. Rata-rata mereka itu percaya bahwa kripto akan melihat adopsi arus utama dalam 1 dekade. Jadi ini hal yang cukup positif banget, teman-teman, bahwa Bitcoin ini akan bullish untuk kedepannya. Oke. Dan di sini pihak Bitstamp juga mengatakan ya, katanya itu lebih lanjut 80% dari investor institusional melaporkan bahwa kripto akan menyalip kendaraan investasi tradisional, katanya, teman. Dan menunjukkan sikap yang sangat bullish ya dari para profesional keuangan tentang masa depan kripto sebagai kelas aset, teman. Jadi dari survei tersebut ya, 80% dari investor institusional itu melaporkan bahwa kripto itu akan segera menyalip investasi tradisional saat ini, teman-teman ya. Dan mereka itu menunjukkan sikap bullish terhadap kripto nih, teman. Mantap jiwa.
Dan di sini ya, menurut investor retail ya, 54% percaya bahwa kripto itu katanya akan mengambil alih mata uang tradisional dalam 10 tahun, teman-teman ya. Dan menurut investor retail juga ya, 67% responden retail percaya kripto adalah investasi yang dapat dipercaya. Survei lebih lanjut mengungkapkan 70% responden investor institusional mengatakan bahwa kripto adalah investasi yang dapat dipercaya, dengan 68% secara aktif merekomendasikan kripto dalam strategi investasi, teman-teman. Wow ya. Jadi intinya investor institusional dan investor retail, teman-teman ya, percaya bahwa kripto ke depan itu akan bullish. Jadi itu intinya, teman-teman. Oke. So, jadi mungkin itu aja, teman-teman ya, update berita-berita dan news seputar Bitcoin, teman-teman ya. Apakah kalian yakin Bitcoin kedepannya akan bullish dan cepat segera diadopsi global, teman-teman ya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, teman. Namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat-sangat berbahaya atau sangat beresiko tinggi, teman-teman. Jadi, bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe, teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.